adat kebudayaan serta adat istiadat yang ada ini adalah milik orang Jawa yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku subscriber yang senantiasa mengikuti channel Romo Edi Ronggo, selaku manusia yang tak pernah terlepas dari khilaf, salah, serta doa di hari yang penuh pengampunan, di hari yang penuh fitrah. Saya atas nama pribadi serta keluarga besar Romo Edi Ronggo mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Mungkin selama kita bertemu, selama kita berjumpa, walaupun hanya lewat maya, ada tutur kalimat yang kurang tepat. Sekali lagi saya mohon dengan keikhlasan panjenengan semuanya, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Saudaraku, dalam Lebaran ini, di suasana yang masih penuh keprihatinan karena penyekatan di jalan-jalan sehingga kita tidak bisa berlebaran, bersilaturahmi kepada handai tolan, tidak pula bisa menikmati bagaimana pedasnya kare ayam desa, betapa kenyalnya ketupat, bagaimana gurihnya lepet yang selalu menghiasi meja-meja saudara-saudara famili kita. Namun setidaknya dengan keikhlasan hati, dengan kelapangan dada, kita semuanya berharap semoga keberkahan Allah senantiasa merahmati panjenengan dan kita semua. Saudara-saudaraku, mengapa kupat itu identik dengan Lebaran?
Lantas mengapa rumah yang dicat dengan kebersihannya yang tidak seperti biasanya itu menjadi ciri khas pada bulan Lebaran? Selain menghormati bulan suci, selain menghormati hari yang penuh fitrah, juga menghormati mungkin sanak saudara, famili serta handitolan yang akan bertandang ke rumah kita, ternyata ini menyimpan sebuah filosofi serta makna yang luar biasa. Pada zaman dahulu, sebelum banyak cat tembok dan rumah masih berdinding bambu, ada pula yang berdinding kayu, ini rumah dicat dengan kapur. Orang Jawa mengatakan atau menyebutnya ngelabur. Nah, ngelabur ini artinya leburan, ngelebur, menghapus, menghancurkan semua dosa, baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Semoga bisa bersih di hari yang fitrah dan kita kembali ke suci yang digambarkan dengan putihnya tembok, putihnya dinding, laksana bayi yang baru saja lahir. Bukan berarti usia 40, 17, 25, 50 menjadi berkelakuan bayi, bukan seperti itu, melainkan untuk menjadi diri kita yang bersih, menghilangkan segala duka, menghilangkan segala sakit hati. Apapun kesalahan saudara, apapun kesalahan kita semoga mendapatkan maaf, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan saudara kita mendapatkan ampunan dari kita. Yang dinamakan leburan atau laburan. Bahan catnya pun dari kapur yang artinya ngapuro, kinapuro. Bahan catnya itu dari kapur yang bermakna ngapuro, kinapuro, saling memaafkan. Dan ternyata budaya ini sudah ada sebelum Mataram, sebelum Islam berdiri, sudah ada sejak zaman Singasari. Lantas bagaimana dengan kupat? Orang Jawa menyebutnya manusia harus mampu berkaca pada diri sendiri sebelum menilai orang lain. Waspadeng semu ing pribadinira sadurunge ngira weruh ing pribadining liyan. Nah, yang maknanya adalah ngakoni lepat, mengaku kesalahan, kekilafan yang baik kita sengaja maupun tidak. Kupat terbuat dari janur yang diisi dengan beras. Pada saat bulan yang penuh rahmat ini, betapa bulan ini dipenuhi dengan cahaya-cahaya rahmat, nurullah, nur ilahi, jannah nur, janur untuk sebagai bungkusnya ketupat. Lantas isinya beras. Beras ini apabila dijabarkan dengan bahasa Jawa memaknai wos. Artinya wis rampung,
nggone awake dhewe nglakoni poso Ramadan. Sudah selesai kita menjalankan puasa Ramadan. Dan tibalah saatnya kita menyambut hari kemenangan yang penuh dengan keberkahan. Beras berasal dari paripurno. Nah, setelah rampung, setelah selesai perjuangan kita melawan hawa nafsu, cukupkah sampai di situ? Jangan. Karena sesungguhnya pembelajaran bulan Ramadan itu adalah untuk mengendalikan nafsu diri kita, agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Khalik, Sang Pencipta jagat raya. Karena sesungguhnya puasa Ramadan itu adalah wujud keikhlasan manusia kepada Sang Pencipta. Saudaraku, bukankah jika penjenengan atau saya sendiri tidak puasa, tidak ada yang tahu? Ya kan? Mungkin teman kita, saudara kita tidak akan ada yang tahu. Karena apa? Ketika saudara kita atau keluarga kita berpuasa, kita lapar, kita makan di luar, sampai di rumah ya kita kembali puasa lagi. Pada saat sahur kita ikut sahur, saat berbuka kita ikut berbuka. Nah, tapi ada yang melihat apa yang kita lakukan. Siapa dia? Allah. Jadi jika mana kita puasa, benar-benar puasa, tidak malu dengan tetangga, tidak malu karena keluarga, tidak malu karena dilihat teman, pacar, tapi kita malu dilihat Allah. Nah, ini adalah puasa yang ikhlas. Dalam perjuangan ini kita tanamkan pada saat bulan penuh fitrah, Idul Fitri, adanya ketupat, kupat, ngaku lepat, mengaku segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sedangkan kupat terbuat dari janur, sudah saya sebutkan tadi, Jannah Nur, hari yang penuh berkah, penuh rahmat. Nah, berbentuk segi empat merupakan penyatuan kiblat antara utara, selatan, timur, serta barat. Dimanapun kita melangkah, semoga senantiasa diberkahi Allah. Sedangkan lepet, lepet pun demikian, yang diikat rapat merupakan simbol setelah berpuasa mendapatkan fitrah. Ini bukan lantas kita terlepas dari kendali, namun haruslah dikencangi, ya, dirati, dikuatkan keimanan kita, dikuatkan lagi keimanan kita. Maka lepet itu berbentuk panjang, diikat seperti mayat. Karena apa? Dengan kekuatan iman kita, agar kita nanti ingat pada saat nanti kita akan menghadap lepet yang terbuat dari ketan. Ketan itu kalau dibahasakan Jawa bermakna ketos, pangi keting batos, pengikat batin.
yang artinya iman. Lantas yang dijadikan pengikat pada masa dulu yang pakem, ya, itu pasti batang padi. Padahal ada pelepah pisang atau gedebok, bukan, tapi batang padi. Mengapa demikian? Batang padi itu dinamakan merang, marsudio marang pangeran. Nah, jadi setelah mendapatkan fitrah ini, kita harus senantiasa mencari di mana rumah Allah, agar kita terhindar dari godaan-godaan nafsu yang selama ini sudah mampu kita kendalikan, agar kehidupan kita sempurna. Namun karena saat ini zaman sudah maju, untuk ikat lepet itu cukup dengan rafia, toh tidak menghilangkan adat kebudayaan serta adat istiadat yang ada. Ini adalah milik orang Jawa yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kekuatan serta keimanan kita yang selalu teruji ini oleh eyang-eyang kita terdahulu sudah dituturkan, sudah diberikan arahan sedemikian pula, sedemikian warnanya, dengan harapan kita menjadi umat yang sempurna. Lantas setelah ketupat ini punya ciri sendiri, tidak boleh dikupas melalui anyamannya. Mengapa demikian? Jika kamu tidak bisa mengurai pribadi kamu, maka janganlah sekali-sekali mengurai pribadi orang atau menggunjing. Maknanya seperti itu. Jadi cara mengupas kupat ada ketupat di sigar gitu. Ini sebenarnya saya juga akan menyampaikan langsung ketupatnya, tapi dari tadi saya godok ketupat belum matang-matang, tak tilii dadi beras. Jadi sementara saya bercerita sajalah. Seperti tadi tentang ketupat dan lepet. Semoga di dalam Lebaran ini kita senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang bisa mudik, alhamdulillah saya ucapkan selamat, berbahagia, berkumpul dengan keluarga. Adapun yang belum bisa mudik, tunggu anjuran pemerintah. Apabila sudah tidak ada larangan mudik, monggo, karena bersilaturahmi kepada keluarga ini tidak harus menunggu Lebaran, masih ada hari-hari baik berikutnya. Semoga panjenengan semua senantiasa mengikuti channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.